Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus berulang-ulang kali memberikan kita satu peringatan agar kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup berjaga-jaga senantiasa. Saudara, berjaga-jaga tentu di dalam kesadaran akan situasi yang kita hadapi, tetapi juga berjaga-jaga dengan maksud hati kita selalu menengadah kepada Tuhan. Karena dunia ini dapat menjerat hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita memiliki kesiagaan di dalam kerohanian kita, sehingga kita boleh hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai dengan rencananya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan kita tentunya bukan kehidupan yang sederhana, bukan. Sehingga kita dapat katakan bahwa kehidupan kita sebenarnya kehidupan yang sangat complicated atau kompleks. Maksudnya adalah ada begitu banyak aspek di dalam kehidupan kita, bukan? Bukan hanya banyaknya aspek dalam kehidupan kita, tetapi juga permasalahannya beraneka rupa. Dan saudara, dalam keanekarupaan permasalahan kita, saudara-saudara, ternyata juga setiap permasalahan itu punya gradasi kesulitan dan penderitaan tersendiri, bukan? Nah, saudara, pertanyaannya begini. Saudara, permasalahan seperti apakah yang seringkali bisa menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita? Saudara, tentu, saudara, permasalahan dengan gradasi kesulitan yang tinggi dan penderitaan yang berat, tentu, saudara, menguras energi kita. Namun, saudara, kita harus akui bahwa yang seringkali menjadi batu sandungan dalam hidup kita, itu bukan permasalahan yang berat-berat, tetapi justru permasalahan yang kita anggap ringan. Mengapa demikian? Karena kita salah mengambil keputusan. Kita terlalu cepat mengambil keputusan. Kita merasa ini hal yang biasa. Ini hal yang rasional, saya mengerti. Saya sudah biasa dengan hal ini. Lalu kita mengambil keputusan. Dan kita salah di dalam mengambil keputusan. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal ke-30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang dan 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui orang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah,
bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikut Daud, yang telah dibiarkan tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini, sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya, hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Ketika Daud sampai ke Siklak, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada orang yang di Betel, kepada yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Arur, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa, kepada yang di Rakal, kepada kota-kota orang Reha Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor Asan, kepada yang di Atak, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengalami pengalaman yang sangat mencemaskan setelah dia mengikuti Raja Akis yang rencananya untuk berperang. Ketika ia kembali ke kota Siklak, ternyata saudara, kota ini sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Namun memang penduduk kota Siklak termasuk istri-istri daripada Daud tidak dibunuh, tetapi mereka itu ditawan oleh orang-orang Amalek, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam peristiwa yang seperti ini, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan? Saudara, yang pertama, saudara tetaplah mohon pimpinan Tuhan untuk sesuatu yang terlihat mudah untuk diputuskan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam orang Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, apa yang terjadi kepada Daud dan orang-orangnya yang kembali ke Siklak, yaitu suatu peristiwa yang sangat mencemaskan, bukan?
Karena orang-orang yang mereka kasih ditawan oleh orang Amalek dan mereka tidak tahu apa yang diperlakukan oleh orang Amalek kepada mereka. Saudara, tentunya saudara, Daud memiliki cara pikir yang mudah saja. Dia harus menyelamatkan istri-istrinya, termasuk orang-orangnya yang ditawan oleh bangsa Amalek. Tetapi yang menarik adalah Daud tidak langsung mengambil keputusan seperti itu. Daud minta kepada Imam Abiatar untuk membawa efod kepadanya. Dan di situ Daud bertanya kepada Tuhan. Daud bertanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Saudara, bukankah keputusan ini sangat mudah? Ya haruslah Daud mengejar. Kalau tidak mengejarnya, maka keluarganya pun akan binasa mungkin. Tetapi Daud bertanya kepada Tuhan. Lalu dia bertanya, akan dapatkah mereka kususu? Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan menjawab pertanyaan Daud. Ia harus mengejar. Dan Tuhan menjamin bahwa Daud bisa melepaskannya. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, maka kita dapat pelajaran satu hal, saudara. Saudara, dalam perkara sederhana yang kita pikir, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mari kita merendahkan diri. Mari kita bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup kita jatuh bukan pada perkara-perkara yang besar, yang berat. Karena dalam perkara-perkara besar dan berat, seringkali kita tidak berani mengambil keputusan. Kita bergumul bersama dengan Tuhan. Kita mendengar nasihat-nasihat orang. Tetapi saudara, yang seringkali membuat kita mengambil keputusan yang salah, yaitu pada perkara-perkara yang ringan. Kita pikir, kita tahu. Tapi saudara jangan lupa ada banyak blind spot, tempat-tempat yang kita tidak lihat. Dan tempat-tempat itu, lokasi-lokasi itu, masalah-masalah itu yang seringkali menjerat kita. Pada akhirnya kita sadar, kita salah mengambil keputusan atau kita terlalu cepat mengambil keputusan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perkara ringan apapun, jangan engkau berjalan sendiri. Berjalanlah bersama Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan. Karena kita rentan untuk dijerat oleh si jahat. Ditipu oleh dunia ini. Ditipu bukan karena kita mau ditipu. Tapi karena kita tidak tahu. Saudara, berbahagialah kita yang takut akan Tuhan. Yang selalu minta pimpinan Tuhan. Di dalam segala perkara hidup kita. Sebagaimana Daud dalam kisah ini. Yang kedua, saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita untuk menghargai orang-orang yang ada bersama-sama kita dalam kehidupan kita. Karena ketika kita menghargai mereka, sesungguhnya kita sedang menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai ke segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk ikut Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu. Kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya, itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Saudara, kisah ini sangat luar biasa, bukan?
Saudara, bukankah kita selalu menilai orang dari apakah sumbangsih mereka di dalam hidup kita? Hidup kita selalu perhitungannya ada transaksional. Apa yang kau berikan kepadaku supaya aku bisa memberikan kepadamu. Tetapi firman Tuhan hari ini, Raja Daud tidak bertindak seperti itu. Daud sadar bukan apa yang pernah engkau berikan kepadaku, tetapi Daud sadar Tuhan sudah memberikan kepadanya. Dan dia tidak patut tidak beranugerah kepada orang lain. Dia tidak patut memperhitungkan sumbangsi orang lain supaya dia berbuat baik kepada orang lain. Karena Daud sadar, apa yang dia dapat bukan karena kekuatan dia, tetapi pemberian Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebuah hal yang sangat berharga bagi kita, bukan? Saudara dan saya sudah mengalami dan sedang mengalami anugerah Tuhan. Sudah mengalami kebaikan Tuhan, sedang mengalami kebaikan Tuhan, sudah mengalami berkat Tuhan, dan sedang mengalami berkat Tuhan. Saudara, apakah kita pantas berhitung-hitung, apakah orang ini berjasa kepada saya? Kalau tidak berjasa, saya tidak akan berbuat baik kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak patut kita berbuat demikian, bukan? Saudara, apa yang kita terima daripada Tuhan bukan karena kita begitu baik, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Kalau kita berhasil, saudara, jangan lupa. Ada pertolongan Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan berikan kita kemampuan. Tuhan berikan kita kesehatan. Tuhan berikan kita kepintaran. Tuhan berikan kita tenaga. Tapi jangan lupa juga, Tuhan memberikan orang-orang yang mungkin, saudara, mereka tidak sampai turut bersama-sama kita. Tapi di antara mereka kita mengalami damai sejahtera. Termasuk keluarga kita, bukan? Saudara, orang-orang 200 tidak berperang. Tapi bukankah mereka juga menjaga barang-barang Daud? Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan lupa, saudara, bahwa orang-orang itu sebenarnya berkat dalam hidup kita sesuai bagiannya. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita selalu mengingat akan anugerah Tuhan kepada kita. Sehingga kita selalu tidak punya semangat transaksional. Tapi kita selalu punya semangat anugerah. Kita selalu mengingat orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan sudah baik kepada kita. Kita tidak menahan kebaikan Tuhan. Kita membagi kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi berguna. Menjadi mencapai sasarannya. Yaitu Tuhan ingin menyatakan kebaikan kepada orang lain melalui hidup kita. Saudara, mari kita selalu ingat orang-orang sekitar kita di dalam kebaikan Tuhan. Sehingga saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang sungguh menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih karena firman-Mu menolong kami mencelikkan mata rohani kami. Supaya kami berpikir, menilai, di dalam perspektif firman Tuhan. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Kami tidak pernah menganggap remeh permasalahan meskipun betapa sederhana. Kami tidak bersandar kepada akal budi kami sendiri. Tapi kami sungguh-sungguh tunduk di bawah kaki Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Dan tolong kepada kami supaya kami selalu mengingat akan anugerah Tuhan. Supaya hidup kami adalah hidup menyatakan anugerah Tuhan kepada orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.